Oh, udah jelas. Gini Bagus, Pak Yakub, silakan. katanya kalau orang kalau tidak memanggil nama Yahweh dan tidak mau menyebut nama Yesua, itu tidak selamat. Betul nggak ya? Ya, sekali lagi saya katakan untuk masalah keselamatan itu merupakan hak prerogatif dari Tuhan. Jadi kita melakukan itu hanya karena kita belajar untuk mentaati firman gitu. Kalau dikatakan bahwa tidak menyebut Yahweh tidak selamat, itu di dalam ayatnya juga ada. Jadi karena ayatnya itu sudah dimodifikasi semua, maka jadi orang tidak memahaminya. Begitu. Misalkan di dalam kitab Roma 10 ayat 13 ya. Roma 10 ayat 13 itu di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi Kikol Asyar Yikra Besem Yahweh Yimalet, yang artinya sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh dia akan diselamatkan. Begitu. Nah, mungkin orang ambil dari ayat ini sehingga orang berkesimpulan bahwa kalau tidak menyebut nama Yahweh tidak diselamatkan. Tetapi untuk masalah keselamatan kan memang hak prerogatif dari Tuhan. Kita ini tidak berbicara tentang mengejudge orang, Pak Medi, tetapi kita tinggal melakukan saja kehendak Tuhan. Tuhan kehendaknya apa? Dia menghendaki ya di situ Kikol Asyar Yikra Besem Yahweh Malet. Setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh dia akan diselamatkan. Tetapi kan di dalam bahasa Indonesia ini sudah dikati sebab setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan dia akan diselamatkan. Nah, Tuhan kan Tuhan siapa? Begitu. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani-nya lebih jelas, lebih spesifik, begitu Pak Medi. Ya, terima kasih Pak. Karena saya pernah juga dengar begini Pak ya. Ada orang bilang Yesus itu sama dengan Zeus begitu. Itu saya kadang nggak bisa terima begitu kan. Karena begini Pak. Dulu waktu dia pertama kali kenal Tuhan, Yesus gitu kan. Yesua begitu kan. Dia menggagung-gagungkan, dia bersaksi, saya disembuhkan oleh Tuhan. Maaf katanya Yesus begitu. Dulu saya diselamatkan oleh Yesus begitu. Sekarang setelah dia mendengar ajaran baru, dia justru mengatakan Yesus itu Zeus begitu kan. Itu saya pikir berarti semua yang diucapkannya waktu kesaksian dulu sebelum mengenal nama Yesua berarti bohong. Nah, satu hal lagi begini Pak, kita tahu kan kalau memang betul nama Yesus itu Zeus, berarti pencipta lagu, contohnya Amazing Grace Pak, atau salibnya, bahkan lagu yang dinyanyikan di gereja Bapak ataupun lagu di gereja-gereja lain, itu semuanya pakai inspirasi atas nama Yesus. Jadi kalau seandainya Yesus itu dibilang Zeus, berarti pencipta lagu itu menciptakan lagu terinspirasi dari Zeus. Nah, kita yang memanggil nama Yesua kan tinggal ganti namanya saja. Berarti kita menyanyikan lagu atas inspirasi Zeus dong kalau gitu kan. Nah, itu kadang-kadang saya nggak bisa terima Pak gitu kan. Mereka itu contohnya Pak, macam si John Newton, itu seorang nahkoda kapal yang menjual budak dari Afrika ke Amerika waktu itu kan. Dia pencipta lagu Amazing Grace. Nah, waktu itu dia mengalami sesuatu di laut yang menakutkan dan dia diselamatkan Tuhan, makanya tercipta lagu Amazing Grace. Nah, dan dia menciptakan lagu itu pakai nama Yesus. Nah, kok seenaknya kita yang sekarang ini bilang Yesus itu sama dengan Zeus? Nah, itu yang mau saya tanya satu. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya tadi saya sudah bahas Pak Medi bahwa kalau saya tidak mengarah kepada masalah adjudge ke situ ya, tetapi saya lebih suka karena saya sudah tahu nama aslinya, ya saya kembali ke nama asli begitu. Memang di dalam buku kitab Pesita, yaitu perjanjian baru di dalam bahasa Aramaik, memang di situ ada keterangannya Pak. Saya punya bukunya, tetapi saya tidak akan mengajarkan itu. Karena kan tidak semua orang tahu materinya begitu. Jadi saya lebih suka mengatakan bahwa saya menggunakan nama Yesua karena itu nama aslinya. Itu saya kira lebih bijaksana Pak Medi. Ya. Saya pun kalau saya pun seperti gitu Pak, sependapatnya. Kalau dia memanggil nama Yahweh, silahkan, gitu kan. Nah, kalau dia memanggil nama Yesua, juga silahkan. Tapi saya tidak pernah menyesatkan orang dengan kata istilah memanggil nama Yesus.
gitu, ataupun Ya memanggil itulah nama Pak, lain. apa gitu kan. namanya? Itulah yang saya katakan apa untuk penyembah Bapak Yahweh ini terlalu radikal begitu. Maka di Gereja Pemulihan Firman yang saya pimpin ini, saya menggunakan istilahnya bukan radikal. Tidak kompromi tetapi tidak radikal. Jadi kita harus berlaku bijaksana. Memang saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu ada unsur Zeusnya. Itu saya ada kitabnya di dalam kitab Aramaik, Pak, Pesita. Tetapi kan tidak semua orang punya Aramaik. Sehingga ketika disampaikan itu ya tentu orang akan marah begitu. Karena itu saya tidak suka dengan arah ke situ. Saya katakan saya lebih suka pakai Yeshua karena itu nama aslinya. Saya kira itu lebih bijaksana, Pak Medi. Ya Pak, satu lagi begini kan, kemarin pun saya pernah tanya gitu kan, apakah orang yang tidak memanggil nama Yeshua itu gak selamat? Karena kalau kita bilang orang yang dulu gimana yang belum kenal nama Yeshua begitu kan, katanya itu karena nggak tahu. Kalau yang saya tahu Pak, tidak ada alasan tidak tahu. Karena kalau kita baca itu Kisah Rasul 4 ayat 12, di situ kan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali nama Dia. Nama siapa? Nah, kalau kita bilang nama Yeshua, berarti nama Yesus tidak berlaku. Nah, begitu kan? Coba baca itu Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini, Pak ya, perhatikan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali nama Dia. Nama siapa itu? Nah, nama Yesus atau nama Yeshua, kan begitu. Jadi kalau istilah kata tidak tahu, contohnya begini Pak, ini ada minuman ini Pak, ditaruh orang racun, saya nggak tahu, saya minum, mana ada istilah nggak tahu Pak, saya mati, begitu kan. Nah, makanya kan Tuhan berfirman, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nah, contohnya itu kemarin Pak, itu dalam istilah hukum ya Pak ya, hukum yang saya bawa, saya bukan orang hukum, tapi istilah hukum begini Pak, ketika hukum sudah disahkan, terserah orang itu baca atau tidak, dianggap sudah dibaca dan dianggap sudah tahu. Dan ketika dilanggar, itu ada sanksinya. Contohnya Pak, ini contoh Pak ya, saya pernah ceritakan juga di sini. Saya itu pertama kali waktu itu ke Singapura, gitu kan. Pertama kali saya makan Pak, makan cemilan di MRT. Saya pikir sama kayak Indonesia, bebas makan, bebas merokok begitu kan. Ternyata ketika makan cemilan di MRT, saya ditangkap dan didenda. Kan tidak boleh saya bilang tidak tahu. Pak, saya baru pertama sini, saya tidak tahu. Nggak ada alasan itu Pak. Tetap didenda. Begitu. Apalagi hukumnya Tuhan. Nah, kan saya gitu dia Pak ya kan. Apalagi hukumnya Tuhan. Kalau kita bilang nama ini yang benar, ya nama inilah yang berlaku begitu. Mana ada alasan tidak tahu? Berarti pencipta lagu rohani yang terlebih-lebih dahulu Pak, yang sering kita nyanyikan di gereja kita, kalau dipakai dalam istilah radikal yang istilah yang penyembah nama Bapak Yahweh sekarang ini begitu kan, berarti mereka semua nggak selamat begitu. Nah kalau saya, menurut saya begini Pak, karena kan di Wahyu 5 ayat 9, anak domba itu sudah membeli segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Jadi semua kaum dan bahasa sudah dibeli sama anak domba itu melalui darahnya. Dan Wahyu 7 ayat 9, segala suku, kaum dan bangsa itu datang kepada Dia. Berarti nama Dia ada dalam setiap suku Pak. Dalam suku bahasa Chinese ada nama Dia, dalam bahasa Batak ada nama Dia, dalam bahasa Inggris ada nama Dia. Karena mereka datang dengan segala suku. Silakan baca nanti Wahyu 7 ayat 9 Pak. Nah begitu kan, semua bangsa itu datang kepada Dia. Nah satu lagi begini Pak ya, kalau saya maaf sedikit agak panjang, seperti masalah salib begitu kan Pak. Ada orang ketika sudah mengenal nama Yahweh tidak mau lagi pakai salib. Itu sih terserah dia begitu kan, kalau menurut saya itu terserah dia. Tapi jangan bilang salib itu lambang kutuk. Karena kalau kita perhatikan Pak, huruf alef, yod ke atas, yod ke bawah, pap tengah, untuk menghubungkan yod ke atas, tangan ke atas dan tangan ke bawah itu harus ada paku Pak. Paku itu apa? Salib. Dan kata Yahweh sendiri Pak, waktu Musa bertemu sama Tuhan, bertanya dia,
siapa namamu, gitu kan? Tuhan berkata, aku adalah aku, Asher Eye, gitu. Katanya Yod He Vape, yang artinya Yod itu kan tangan, He itu sesuatu yang tidak terbatas atau sesuatu yang kekal, yang abadi, yang berarti Tuhan sendiri. Vap itu paku, Pak. Jadi waktu itu Tuhan mungkin berkata kepada dia, siapa namamu Tuhan, begitu kan? Tuhan itu berkata, suatu hari nanti ada tangan yang terpaku, sesuatu yang ilahi terpaku, itulah namaku. Atau kata Bereshit sendiri, Pak. Kata Bereshit sendiri kan ada saya tulis kemarin sini, itu kan Bet, Res, Aleph, Sin, Yod, dan Tav. Itu kan tangan putra itu akan terpaku. Begitu, Pak. Nah, tangan putra itu akan terpaku, ada sesuatu tangan yang ilahi akan terpaku, begitu. Jadi kalau seandainya kita bilang salib itu lambang kutuk, kalau kita nggak mau pasang ya terserah, tapi jangan bilang kalau itu lambang salib, itu lambang kutuk, begitu. Yang benar itu menorah, ya terserah mau pasang menorah, mau pasang salib, itu nggak ada masalah. Itu sih menurut saya. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Medi. Saya akan menyampaikan masalah nama tadi ya. Tadi saya sudah bahas bahwa saya lebih suka untuk mengatakan misalkan pakai nama Yesus. Kenapa kok Yesus? Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHW. Jadi yodnya menjadi iota. Sama seperti di dalam bahasa Arab. Nama Yahweh itu tidak ada, adanya Yahwa. Kenapa? Karena tidak mengenal huruf vokal E tidak mengenal huruf Arab itu. Jadi ini bicara masalah terjemahan. Tetapi kembali, karena kita sudah tahu kebenaran, ya saya lebih suka pakai yang nama aslinya. Masalah orang mau pakai nama yang terjemahan, yaitu terserah saja. Kalau saya tidak berani mengejudge, dalam arti akan menimbulkan permasalahan, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga tentang Asher Eye, itu yang tadi Bapak sampaikan termasuk Bereshit dan sebagainya, itu diperhitungkan menggunakan ilmu gematria. Itu benar sekali dan saya setuju. Tetapi untuk namanya bukan berarti tidak disebutkan, karena yang Asher Eye itu Keluaran 3 ayat 14. Sedangkan namanya ada pada ayat yang ke-15. Gitu. Kemudian untuk masalah salib, sebetulnya lambang kekristenan itu kan, kalau kita mau mengacu bukan menorah. Menorah itu lambangnya Yudaism sebetulnya. Lambang kekristenan itu sebetulnya iktus, seperti ikan. Itu gereja mula-mula seperti itu. Jadi, bagi saya orang mau pakai salib gede-gede ya silakan saja lah. Itu hak seseorang. Justru karena saya melihat bahwa penyembah Bapak Yahweh ini lebih banyak mengarah ke radikal. Ini yang memang saya sendiri kurang setuju, karena hanya menimbulkan perdebatan, Pak. Jangankan orang biasa, saya ini sudah mempertaruhkan nyawa. Ketika saya memperkenalkan nama Yahweh, saya dilaporkan polisi, dilaporkan ke Linmas, ke Departemen Agama, ke jihad supaya dibunuh. Itu pun saya masih dibego-begoin, masih digoblok-goblokin. Tapi ya bagi saya nggak masalah. Yang penting kan sikap hati dan motivasi kita, begitu. Karena itu saya lebih suka tidak radikal, walaupun banyak orang yang menggunakan sistem radikal. Karena radikal itu hanya menimbulkan perdebatan, Pak. Dan ujung-ujungnya nanti pertikaian, gitu. Terima kasih Pak Medi. Satu lagi tentang salib, Pak ya. Kalau kita perhatikan, Pak, di kitab Keluaran, kitab Kejadian itu ada ular. Nah, saya perhatikan dalam bahasa Ibrani-nya, ular itu yang ada di kitab Kejadian itu, Pak, yang menggoda Hawa, itu nahas. Nahas itu kan dia nun, het, dan sin. Nun, het, dan sin, gitu kan, artinya nahas. Nahas ini menggoda, ya, ketika kita ikuti nahas ini, yang ada justru kita jatuh dalam dosa, yang ada kematian. Begitu kan, Pak ya? Dan kita terbuang dari taman, dan kita terputus dari Tuhan. Nah, sementara kita di padang gurun, Tuhan itu menyuruh Musa membuat satu ular tembaga, namanya Nehustan. Nah, perbedaan nahas sama Nehustan ini adalah penambahan huruf apa, Pak? Tau. Nun,
head dan sin dan tambah tau gitu kan. Jadi kalau ketika ditambah salib selamat. Kan waktu dibilang Tuhan sama Musa, semua yang dipatok ular itu, yang dipatok ular tembaga yang ada di padang gurun, ular beludak itu, ketika memandang kepada Nehustan sembuh. Nehustan dan nahas ini hanya bedanya salib. Jadi kalau tidak ada salib yang ada kematian. Ya, kalau tidak ada salib yang ada terpisah dari Tuhan. Tapi ketika ditambah salib yang ada kehidupan dan keselamatan Pak, dan kesembuhan. Coba Bapak perhatikan nanti kan, Nehustan kalau nahas tadi itu nun, head dan sin. Kalau Nehustan nun, head, sin dan tambah apa nama itu, tab. 4 huruf dia Pak. Nah itu untuk dari saya Pak. Satu lagi begini, saya sama teman-teman begini kan, supaya kita tidak terombang-ambing dengan pengajaran. Di Matius 7 ayat 21, 23, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kau, katanya. Karena waktu itu ada orang berkata, Tuhan, kami sudah menyembuhkan orang demi namamu, kami sudah bernubuat orang demi namamu, kami sudah begini Tuhan, sudah begitu Tuhan, katanya kan. Tuhan bilang kepada orang, aku gak kenal kamu. Kata mengenal di situ Pak, ginosko. Ada orang mengenal Tuhan itu karena kelahiran, karena bapaknya Kristen, karena mamanya Kristen, neneknya Kristen gitu. Tuhan tidak berkenan kepada orang seperti ini. Ada orang mengenal Tuhan itu karena belajar. Apa kata orang? Kata orang sana dia ikut, kata orang di sini ikut. Nah, jadi terombang-ambing, dan Tuhan juga tidak berkenan kepada orang seperti ini. Tapi ada orang mengenal Tuhan karena berdasarkan ginosko, berdasarkan pengalaman Pak. Saya mengenal Bu Keti. Kenapa? Karena saya sering berhubungan sama dia. Saya tahu nomor WA dia. Saya sering masuk ke channel ini. Itu kan saya ada hubungan dengan dia. Tapi kalau saya mengenal Pak Jokowi, saya kenal Pak. Tapi Pak Jokowi tidak kenal saya. Jangan sampai nanti Tuhan berkata kepada kita, aku tidak mengenalmu, begitu. Jadi yang saya sarankan, mari kita mengalami secara pribadi, secara hubungan intim, begitu Pak ya. Sekian dari saya Pak. Kalau terlalu panjang. Ya, terima kasih Pak Medi. Ya memang pengenalan pribadi itu penting. Cuman pengenalan pribadi harus berdasarkan kitab suci begitu. Tapi tadi apa yang Bapak sampaikan ya memang benar. Karena semua itu diambil dari ilmu gematria, memang apa yang Bapak sampaikan benar. Ya, tapi kan tidak semua orang tahu Pak. Itu yang jadi permasalahannya kan begitu. Termasuk seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau saya punya kitabnya tentang J itu ada arahnya ke Zeus. Saya tahu karena saya punya bukunya, saya punya kitabnya. Tapi kan tidak bisa juga saya mengatakan kepada orang yang tidak tahu harus dipaksakan untuk tahu. Sehingga akhirnya hanya menimbulkan permasalahan. Nah ini yang saya tidak sukanya di situ. Karena saya lebih suka untuk yang ya biasa saja lah. Nanti pengalaman orang kan beda-beda. Ya, toh dulu pada saat saya pakai Allah dan Yesus juga Tuhan tidak matikan saya kok. Artinya Tuhan memberi kesempatan untuk kita bisa memahami. Begitu Pak Medi. Terima kasih Pak Medi. Pak Yakub ada kitabnya sekarang? Di gereja Bu, kalau yang itu di gereja. Iya. Iya. Nanti saya screenshotkan. Iya. Nanti saya screenshotkan. Karena di sini udah makanan keras ya Pak ya. Iya. Pak Yakub di sini udah makanan keras. Setiap hari Kamis itu makanan keras. Iya. Kamis Jumat makanan keras. Jadi nanti saya screenshotkan. Ya, hari Rabu itu minum susu. Hari Rabu itu Pak Aditya itu mengajarkan kita bagaimana minum susu supaya nggak belepet. Karena memang gitu. bisa juga pada saat ini sudah selesai, kemudian ada orang yang mendengarkan, menyusul, dan mereka orang yang baru juga ada. Tetapi tetap kebenaran memang harus disampaikan. Cuman ya seperti yang tadi Pak Medi katakan, ya kita harus menunjukkan buktinya begitu. Kalau tidak menunjukkan buktinya, orang hanya bisa marah saja kan Pak Medi. Saya ada buktinya, jadi nanti saya screenshotkan, saya kirim ke Buketi ya. Jadi Pak Maidi jangan ini aja nih GR ya, jangan GR dulu nih. Lihat dulu buktinya, ada nggak, bener nggak tuh ya? Yang di belakang panggung yang nggak kelihatan. Oke. Ada buktinya, ada. Saya punya, ada. nanti saya screenshotkan, Kita saya nggak kirim. asal bicara ya, Teman-teman nggak yang asal bicara.
Dan biasanya lighting, orang-orang dan yang everything udah else in between. di-upload di Mereka YouTube itu semua adalah sukarelawan kebanyakan daripada mereka gereja juga kita, benar sih. Jakarta Praise Group Memang Church. sebagian Worshippers nggak ada yang adalah benar bagian ya. Memang banyak daripada juga yang nggak gereja benar. lokal yang namanya Tapi Jesus. Memang sebagian ada yang benar. begini, This Bu is why I Kathy. love our church. Orang Iya. mengatakan bahwa Membuat Yesus DVD itu dari ini Zeus awal tetapi sampai tidak akhir mampu penuh membuktikan dengan Tuhan. naskahnya Bukan begitu. cuma karena Nah, lagu ini dinyanyikan, yang tapi akhirnya karena justru ada menerima satu serangan hati balik. daripada Gitu. teman-teman Kalau saya yang kan, sukarela saya tahu dan memberikan saya tenaga punya mereka bukunya dan itu untuk adalah bicara firman Tuhan, my recording dari Glory Pesita, to Glory. kitab berbahasa Aram. Memangnya Pesita itu lain dengan Bible kita yang ini ya? Jadi gini, Bu, Yeshua itu bicara setiap hari dalam bahasa Aramaik. Kalau bahasa Aramaik itu kalau di Indonesia seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa. Kalau bahasa Ibrani itu bahasa Indonesianya, kira-kira begitu. Jadi dalam bahasa Aramaik itu nama Tuhan itu siapa, Papi? Sama Yeshua. Yeshua ya? Yeshua sama. Bukan Yesus ya? Kenapa Bukan, sih, Papi, kok sampai sekarang kok orang-orang pada manggilnya Yesus? Kenapa itu? Ya itu tadi, karena kan ambilnya terjemahan dari Yunani. Yunani Kenapa itu yang kan Yunani Yesus. kenapa yang Yunani yang lebih utama ketimbang yang bahasa Gini. yang lain gitu? Karena orang berpikir perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu bahasa aslinya. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibraninya sudah dibakar pada saat terjadinya pemberontakan termasuk pemberontakan Bar Kokhba yang paling banyak itu menghabiskan semua. Dan itu ada museumnya di Holocaust yang ada di Yad Vashem. Saya pernah datang ke sana. Nah, yang jadi masalahnya mereka yang tidak mengakui bahwa perjanjian baru aslinya dalam bahasa Ibrani, mereka selalu mengatakan tunjukkan buktinya begitu. Nah, saya katakan buktinya ya tidak ada karena sudah dibakar, tetapi saya bisa membuktikan bahwa perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu banyak kekeliruan. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani ada kekeliruan, berarti iman kita keliru kalau itu bahasanya bahasa aslinya. Misalkan seperti lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk surga misalkan. Itu di dalam bahasa Ibraninya bukan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, tetapi lebih mudah tali besar masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Di dalam bahasa Aramaiknya. Ada banyak sih kekeliruan-kekeliruan dan itu ada di dalam YouTube saya. Termasuk nubuatan tentang Yehuda Iskariot yang ditulis dalam kitab Yeremia. Itu sebetulnya tidak ada kalimat di dalam kitab Yeremia, yang ada di dalam kitab Nabi begitu. Tetapi di dalam bahasa Yunaninya ditulis Yeremia. Jadi Terus sebenarnya silsilah Yeshua juga kurang satu. Di dalam bahasa Yunaninya kurang satu kalau dihitung. Itu semua sudah ada di YouTube saya. nama YouTube-nya Yakub Sulistyo. Yakub Sulistyo. Oke. Ya. Ya, teman-teman bisa lihat di situ ya. Nah, teman-teman yang mau nomor telepon Bapak Yakub, hubungi saya ya. Nah, jadi maksudnya ini Bible kita ini sebenarnya gimana, Papi? Menurut Papi Yakub gimana nih? Bible yang mana dulu dong? Yang ini, yang mana dong? Papi pakai yang ILT kan ya? Kalau saya pakai ILT, Indonesian Literal Translation. Walaupun Indonesian Literal Translation juga saya katakan belum 100% tepat. Tetapi saya punya yang Hebraic Root Version, itu terjemahan yang mendekati yang bahasa Ibraninya. Kalau Brit Kadasa itu adalah terjemahan dari Yunani yang dipulihkan tentang nama Tuhan dan sekarang dipakai oleh orang-orang Yahudi Yudais, orang-orang Yahudi Mesianik. Orang Yahudi yang sudah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istilah Mesianik saja di Israel dengan di Indonesia beda, Bu. Oh, di Indonesia apa namanya? Kalau di Indonesia yang disebut Mesianik itu kalau pakai kipas, sitsit, talit, ibadah hari Sabtu, dan yang berbau Yudaism itu disebut Mesianik.
Padahal kalau di Israel yang disebut mesianik itu orang Yahudi yang menerima Yeshua sebagai Elohim. Sampai sekarang kan mereka masih menantikan kedatangan Mesias. Nah, terus jadi lupa. Aduh, saya lupa nih tiba-tiba. Pak Robi dulu deh, Pak Robi. Pak Robi, silakan. Oke, shalom Pak Yakub. Shalom Pak Robi, selamat malam. Siapa lagi satu ini ya? Saya panggilnya Papi aja ya, karena saya kalau panggil Pak Lukas juga Papi. Enggak apa-apa, sama saja. Oke, Pak, saya tadi itu kan mendengarkan kesaksian Papi yang waktu lari-lari di bandara. Iya. Jujur saya tuh lagi seneng angka gematria, Pak. Ya, lagi seneng belajar. Iya. Tapi Papi kan menyebutkan di gate 16B ya, Pak. Iya. Kalau saya hitung itu kan 7 bed, Pak. 7 artinya Gayim. Gayim itu kan manusia yang dimahkotai, dan bed itu kan rumah ya, Pak. Iya. Istimewa loh, Pak, itu. Haleluya, wah luar biasa ini Pak Robi ini. Pas Saya malah kebetulan nggak saja- hafal lagi material. Ya, kebetulan saja Pak, ini lagi belajar sedikit-sedikit. Jadi seperti nama Yahweh, Yeshua, dan Roh Kudus itu ternyata kan angka gematrianya sama semua ya, Pak, ya, 8 semua. Betul. Nah, terus kemarin tentang nama Yeshua juga kita bahas sama Jadi bahkan Jadi sendiri membuktikan waktu di translate nama pakai bahasa Indonesia Yesus itu di dalam bahasa Ibrani kan munculnya Yeshua itu, Pak. Iya. Nggak bisa diartikan lagi, artinya mau orang mau nyebut Yesus ya kalau mau ditulis dalam bahasa Ibrani itu nggak bisa, Nggak bisa. karena yang munculnya tetap abjad Ibraninya Yodsin wa Ayin, sedangkan Iya. Yodsin wa Ayin kan Yeshua ya, Pak ya. Betul. Nah, terus ini ada hal baru yang saya temukan lagi, Pak. Bisa Iya. dibantu kembali lagi nih, maaf. Saya harus melihat tabel yang kemarin Bu Kety, tabel usia. Iya. Tapi sebelum itu, Pak Robi, sebelum itu saya supaya nggak lupa, ini saya cuma mau Ya. nanya satu kali aja. Silahkan. Supaya saya nggak lupa, karena kalau itu saya nanti lupa bertanya-tanya terus. Nah, ini kenapa kok LAI tidak bisa mengubah nama Yahweh itu, Papi? Padahal kan itu sebenarnya sangat-sangat penting sekali bagi kita umat Nasrani ya. Itu sangat-sangat penting ya. Itu kan keselamatan di situ ya. Kalau kita memanggil nama dengan yang salah itu nanti larinya kemana itu? Ya Ya. kan? Jadi begini Bu Kety, saya ini sudah pernah berhadapan dengan LAI itu 4 kali. Ya. Dan terakhir saya katakan, kenapa kok tidak dicetak yang benarnya? Jawaban LAI, kami akan mencetak kalau ada permintaan gereja. Nah, gereja kalau ditanya, kami akan mengikuti kalau LAI mencetak. Jadi saling menunggu. Saya berhadapan dalam diskusi panel itu 4 kali. Di YouTube saya ada juga, kalau saya tidak salah, ketika saya diskusi panel di gerejanya Pak Yuda Maira Olgu. Iya. Ya tentu saja kalau menurut pendapat saya ada, ini mudah-mudahan sih pendapat saya salah ya, mungkin ada unsur bisnis juga, karena kalau misalkan itu diganti yang sudah ada itu bagaimana gitu, ini kan jadi problem juga. Yang sudah ada bagaimana, maksudnya bagaimana? Yang cetakan LAI yang selama ini yang sudah kita anggap namanya tidak sesuai itu kan lalu dikemanakan gitu. Ada yang belum terjual juga kan ratusan ribu eksemplar. Nah itu juga dana semua.
Ya tentu saja sebetulnya yang paling tepat bisa menjawab ya LAI sendiri. Ini hanya perkiraan saya saja sih. Kenapa mereka pakai nama itu ya, Papi? Ya karena dari terjemahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Berarti itu Abdullah itu Islam, gitu. Beliau orang Islam tapi kerja di Mission Board di Singapura. Luar biasa ya. Akhirnya jadi turun-menurun begitu ya. Mengerikan. Ini mengerikan loh Papi sebenarnya. Iya. Memang kita karunia ini sebenarnya, karunia ya. Bisa Iya, menerima. seperti yang tadi saya sampaikan, itu semua adalah kasih karunia. Yang penting kalau kita ini tidak menolak, Tuhan berikan hati kita untuk bisa menerima dengan lapang hati. Saya dulu itu kayak apa menolaknya? Saya penolak keras dulu. Ya biasa mentang-mentang sekolah teologi ya, pada sekolah teologi nggak ada apa-apanya. Papi udah mengenal nama Bapak Yahweh ya, bisa merendahkan diri ya. Orang-orang yang Ya belum awalnya secara institusi ya agak malu gitu. Masa sih Pak Lukas yang nggak sekolah teologi ngajari yang sekolah teologi ya? Itulah hebatnya anak-anak Bapak Yahweh, Papi ya. Sekarang. Tapi kan itu semua karena kasih karunia. Ya untung saja saya merendahkan hati. Saya bilang kalau memang ini satu kebenaran, saya siap menerima Tuhan. Tetapi Tuhan harus menyingkapkannya. Nah barulah di situ Tuhan singkapkan. Kalau saya blok intersection ya sampai sekarang pun tentu saya akan menolak. Karena saya sudah berdiskusi dengan doktor itu berapa kali, yang terakhir dengan Sekolah Tinggi Teologi di Jogja juga begitu. Hanya teori saja semuanya, tetapi tidak berani mengeterapkan di dalam kehidupan setiap hari. Ya, tapi itu kan hak seseorang ya. Kenapa Tuhan gak marah namanya diganti kalau gitu, Papi? Ya sebetulnya kalau bicara soal marah kan sudah tertulis dalam kitab suci Pak. Cuman Tuhan itu kan penuh dengan kesabaran. Bukan, ini kalau nama itu memang bermasalah dan itu mengakibatkan penyesatan banyak orang, begitu kan? Seharusnya kan Tuhan marah begitu. Karena yang saya tahu begini, seperti nasihat Gamaliel kepada orang Sanhedrin waktu itu, kalau itu datangnya dari Tuhan, bagaimanapun kita nanti menghalanginya, akan bisa. Tapi kalau itu bukan datangnya dari Tuhan, akan hancur sendiri, begitu. Ya, nah, LAI sudah berapa? Nah, gimana? Justru penyembah Bapak Yahweh ini dulu kan dianggap bukan datang dari Tuhan. Makanya dihakimi sana sini. Tetapi yang terjadi sekarang justru semakin besar dan Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Seperti yang tadi saya katakan ayatnya di dalam Yesaya 45 ayat yang kelima. Walaupun kita itu tidak mengenal nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memperlengkapi kita juga dengan mujizat-mujizat dan sebagainya. Itu karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Tetapi kan Tuhan itu mengetahui ketidakmampuan kita. Terbukti ketika saya belum menyebut nama Yahweh, Tuhan tidak bunuh saya. Artinya Tuhan memberi kesempatan untuk saya mau belajar, gitu Pak. Saya bacakan lagi ya, biar Pak Maidi mendengar ini. Kalau nggak dengar juga, Pak Maidi bisa ulang-ulang 10 kali lah nonton Janas. Biar viewernya banyak nih Janas. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah ya di sini ya, bilangnya. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Berarti artinya Tuhan tetap memberkati. Ya, memberkati, menyembuhkan, ya, apalagi sama itu semuanya, ya. Karena itu memang dijanjinya dengan Abraham juga diberkati semua keturunan. Orang Islam juga diberkati. Wah ini baterai saya sudah tinggal 5%. Iya.